Ibor, buset makin hari makin gendut aja lu. Bucut banget lu. Ngapa lu kok body shaming lu? Jangan baper lah. Baper banget sih lu. You're listening to Cluey Podcast. Ya, welcome to Cluey Podcast. Podcast yang tidak pernah didengar ini emang konten gak jelas sih. So, konten ini kedatangan tamu ke berapa kali gue juga lupa. Kedatangan tamu juga teman lagi, teman teman itu universitas. Teman kelas gue, kelas L. Ibor si Gadun, si KNTL besar. Katanya sih gitu. Katanya mau disebut kayak gitu. Wah anjir, gue gak ngomong kayak gitu ya. Bukannya lu tuh Gadun? Hah? Anjing. Suka ngoleksi ani-ani kan lu? Astagfirullah. Kan tadi gue bilang kan, gue tuh anaknya berpendidikan, gue anaknya baik-baik, gue enggak. Terus lu baper gue ngomongin gitu. Kenapa lu jadi nyerang gue lagi sih? Hah? Lu baper? Lu gak terima? Kenapa lu emang? Lu apa? Hah? Kenapa lu jadi baper? Ya lu yang baper kan? Lu yang baper anjing. Anjing lu. Hai. Kenapa nih Bor? Kita ngebahas tentang orang yang gak pernah dihargain. Terus apa nih? kalau misalkan dicengin tuh selalu bertameng dengan kata baper. Iya. Seperti yang tadi intro sudah ada ya drama-drama sekecil itu. Iya. Beneran sih, sumpah gue ngerasa. Mungkin lu juga ngerasa ya kan, kalau ada yang ngecengin lu, kalau ada apa dikit-dikit baper lu sampai lu tuh kadang lupa dengan kata maaf, ya nggak sih? Sumpah kemarin gue baru banget lihat di Instagram, gue nggak tahu sih itu Instagramnya siapa ya, cowok gitu bikin TikTok, ini minta maaf di berbagai negara. Jadi kayak Amerika bilangnya, I'm so sorry, Korea bilangnya apa, terus paling terakhir Indonesia, baper amat loh. Gindil banget aja. Bener. Ya gue pernah denger sih tuh, pernah lihat juga. Itu parah, itu bener-bener yang kayak wah. Ini emang fakta banget sih. Iya. Maksudnya relate banget sama kehidupan bener. Orang tuh jadi mungkin karena takut dan egonya sangat besar sehingga kayak gue nggak mau minta maaf, gue kayak gitu loh. Jadi ngerasa kayak udah paling bener terus ya udah. Tapi by the way ya, gue mau nanya sih siapa sih nyiptain kata baper itu? Kan gue bunuh orang ya. Iya, seriusan gue. Semenjak gara-gara dia ada kata baper, orang yang di apa-apa dicengin, diapain lah, dikit-dikit baper lo ya, sampai lupa dengan kata maaf. Kan kita nggak tahu sih perasaan orang itu kayak mana ya kan? Betul. Maksudnya seringkali itu orang kayak ngejudge diri orang lain tuh dengan ya standarnya mereka sendiri. Kayak misalnya standarnya jokesnya seperti itu, mereka harus terima dengan jokesnya seperti itu, nggak bisa. Iya. Orang kan maksudnya perasaan dan cara berpikir beda-beda gitu. Lo nggak bisa kayak standar jokesnya tuh seperti ini, mereka harus terima, nggak bisa. Lo pikir lo siapanya? Kita kan manusia beda-beda, bukan robot yang satu cetakan sama semua. Bisa lah. Kita manusia yang punya perasaan, bukan robot apa sih? Robot juga kalau dikasih hati juga punya perasaan. Pasti sih. Seperti Jarvis, seperti Tony Stark dong gue. Betul. Terus gimana? Lo apa kabar nih by the way? Apaan sih lo gimmick banget anjing? Nah, lo ngerasa kayak biar keren aja gitu di podcast gue, biar kesana kayak ini banget gitu. Ya, lo mah kayak usah gitu. Deh. Kok baper banget sih lo? Gue baik-baik aja ya, gue selalu sendiri. Lo kami. Aduh, ada anak TikTok terus. Jadi takdung. Takdung. Ya, terus gimana? Ngerti deh. Kok kita ngomongin TikTok ya? Asik sih main TikTok. Bener main TikTok gak? Gue gak main, tapi gue main TikToknya tuh ya setel aja lagu TikToknya di speaker baru bikin videonya. Manual ya kan? Manual sekali. Cuman lu perhatiin deh, netizen TikTok sama netizen Instagram itu beda banget cuy. Bedanya kenapa? Bedanya gini. Karena gue main TikTok nih, sorry nih ya. Gue main TikTok bukan berarti alay ya cuy. Nih. Oops, sorry, I have to stop this. I just want to warn you guys untuk tidak menjudge teman gue karena main TikTok. I just want to say that if you hate my friend, I will hate you too. Alright, thank you. Okay, let's continue. Itu menghibur diri sendiri. Iya, netizen TikTok itu lebih menghargai.
Karena gue ngerasa banget ketika gue ngepost gue gendut, yang gendut hitam jelek ini, tapi hidup kan, ini laku lah cuy. Nah di Instagram gue ada yang ngebully gue kayak mana, tapi di TikTok semangat kak ngurusin badannya, semangat kak, lucu banget kak, asik. Itu lebih ngehargain. Coba deh, kalau lu nggak percaya lu bisa buktiin sendiri. Dan nggak ada kata-kata baper lu ya, nggak ada. Ya walaupun TikTok sekarang itu banyak drama, bener. Maaf kenapa kita jadi ngomong TikTok ya? Kan ada yang lebih realita lagi kan dibanding digital ya. Kayak gitu kan, iya apa ya? Be a part of baper sih, cuman mungkin kita ngomongnya bisa lebih realita lagi gitu. Siap. Ya kan, sorry. Karena kenapa jadi take over podcast saya ya? Saya kan jadi raja di sini. Oke, sorry ya. Iya biasa star syndrome kayak gini coy. Situ emang jadi siapa? Hah? Artis TikTok. Iya, mati lampu. Dimatiin cuy. Lo nggak tahu kan kita ada nongkrong di mana? Di nyebut merek tapi ya udahlah nanti di edit aja lah ya. Siapa tahu di endorse nanti makan gratis ya kan? Betul. Cukup bermimpi saja ya. Emang lu selebgram cuy? Iya. Di endorse. Karena juga bukan selebgram kan? Iya sih. Ya sudah. Gue influencer dikit lah ya di TikTok. Nah TikTok lagi. Newbie pak, maaf. Terus gimana? Lo nemuin gue di sini cuman mau ngomongin TikTok. Kan tadi gue udah ngomong baper, lurus aja kan nih. Iya. Oh gue yang ngomongin TikTok. Cuy. Iya. Emang gue nggak jelas emang. Cuman sedikit ketawa dikit kali ya, garing ya mungkin ya. Makanya kan lu nggak jelas, gue masukin ke podcast yang nggak jelas juga ya kan. Oh iya, sama-sama nggak jelas, cocok. Itu dia. Benar. Itu tujuan gue gitu kan. Gitu. Kita ngomongin baper apa ini ya? Baper. Sebenarnya sih lu juga nggak boleh marah juga sama orang yang bikin baper sih, karena kan baper itu bisa keluar percintaan sama ya pertemanan juga bisa sih, pertemanan gitu. Iya oke. Cuman kalau dari gue sih gue lebih ke kayak ya lu udah baper ya, bapernya tentang percintaan bukan kayak tentang teman gitu sih. Karena ya gimana ya, baik lagi gue selalu kayak bisa nerima aja gitu, misalnya kayak orang kesel, orang sakit hati itu gimana ya kan. Karena maksudnya kan iya kan perspektif orang-orang kan beda-beda gitu kan dalam menghadapi masalah, menghadapi jokes segala rupa. Nggak kayak lu baperan. Nah gini, gue kasih tahu ke lo ya, sebenarnya kita lebih menghargai perasaan cuy. Kita harus menghargai perasaan orang. Kita nggak tahu orang itu kayak mana, kita nggak tahu orang itu lagi di posisi apa. Kita harus posisi apa nih? Banget. Dogi enak sih, mentok cuy. Itu lebih mentok. Oke, moving on. Langsung aja kita serius ya. Mohon maaf. Gue jadi ngebayangin mentok gimana ya? Astagfirullah. Enak banget sih. Baper. Nah, terus lu baper dikatain mentok sih, gitu. Ya sebenarnya sih nyambung juga sih kalau misalkan lu udah dimasukin jadi baper. Iya. Bisa aja gitu kan. Ya, banyak staycation terus segala lama pagi-paginya lu udah baper. Ya kan. Baper tentang lagu, dengerin lagu. Iya, itu maksud gue itu bukan ngewe. Iya kan. Ya. Jangan mati lampu aja semua udah. Mati lampu aja udah. Kita emang udah diusir. Nah hidup lagi kan. Katanya udah bilang kan, itu paling enak. Di nggak enak. Masa coba deh lu bayangin ya. Lu minum suruh pakai masker, kayak mana lu minumnya? Masker lu bolongin terus lu minum. Sama aja kan keluar juga itu, bolong juga. Terus ya gitu. Kayak orang lagi ngulum gak sih cuy? Apa? Kayak orang lagi ngulum gak sih? Itu apa ngulum apa? Mas lo gak tau ngulum sih? Blowjob. Blowjob itu apa? Mut titit. Apa? Itu topik. Lo ini dikatain baper itu sejak kapan? Anjing udah berasa kayak ini. Sejak kapan ya? Apa? Sejak SMA mungkin. Dalam kondisi seperti apa? Kayak lu mungkin lagi cerita apa terus kamu dikatain baper atau apa gitu. Kalau pernah lu dicengin gitu? Bukan dicengin sering sih, itu malah paling sering banget tuh. Lu pada pasti pernah sih. Kayak gue cengin lo. Iya. Kita kan nggak tahu tuh perasaan gue lagi kayak mana tuh, entah gue lagi capek, kesel,
atau lagi ada masalah sama kelamaan coli nggak keluar lagi kesel, terus lu kecengin gue, ya baper dong gue, ya kan. Bisa nggak kita podcastnya lurus aja gitu? Oh iya, sorry. Kita ini podcast hidayah aja. Hidayah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, udah gitu ya. Terus juga ketika lagi cerita nih, kita lagi cerita di circle kita, lagi ngobrol, kita cerita tentang hidup kita. Terus ada tiba-tiba nih satu nyeletuk, udah, lu ngapain, jual derita itu, baper lu. Giran gue bete terus dikatain baper lu, itu nggak enak banget sih. Kan kita tuh lagi cerita, lagi sharing ya kan, lagi sharing, itu harusnya dihargain. Kita nggak tahu kondisi orang lagi kayak mana, lagi butuh teman kah, lagi apa kah, kan kita nggak tahu, bener nggak sih? Betul. Itu nggak, terkadang ya itu juga kayak sering orang kayak ngejudge orang itu bisa berdasarkan kayak standar jokesnya dia aja gitu. Iya benar. Cuman maksudnya gimana ya, gue nggak bisa pungkirin juga ya, maksudnya ya Bhinneka Tunggal Ika itu kan maksudnya ya berbeda tapi tetap satu. Iya. Tapi kita juga maksudnya ya gue ngerti lo yang dengerin sama misalkan Ibor juga ngerasa kayak kesel orang dikatain baper gitu. Cuman maksudnya kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika yang maksudnya kita berbeda yang ya dia seperti itu, kita seperti ini. Cuman mungkin untuk menghindari itu semua ya kita menghindari orang-orang yang seperti itu aja gitu. Berteman boleh, say hi boleh, cuman untuk into deep tahu lo itu dengan nggak usah, karena ya dia juga nggak bakal dengerin lo juga gitu loh. Kalau misalnya untuk dihindarin sih mungkin nggak juga sih, ya kan. Cuman lebih kayak lebih didengar, lebih dihargain. Udah, masalah lo mau nganggap kayak mana, udah yang penting lo denger aja dulu, lo hargain dulu dia ngomong apa gitu. Jangan lo langsung ngambil kesimpulan bla 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 tai kucing ya kan. Gitu. Ini gue pernah nanya nih sama lo nih. Kan lo yang dikatain baper, nah terus juga lo cerita lo pengennya didengar dulu atau segala rupa kan. Terus gue pernah nanya sama lo tuh tipikal orang yang maksudnya didengar aja udah cukup atau didengar juga tapi terus juga akhirnya langsung dikasih tahu apa yang baiknya gimana gitu. Kalau gue cukup didengar aja. Lo denger, udah seneng gitu. Udah seneng banget sumpah. Lo ngehargain gue berarti, ya kan? Nggak perlu sebagai itu kan? Gue nggak butuh lo bla itu terlalu ini sih, terberlebihan. Cuman kalau lo ngasih nasihat atau gimana, itu bonusnya buat gue. Itu bonusnya banget buat gue. Tapi utamanya yang penting didengerin. Ya penting didengar, dihargai. Penting lo udah pengen keluarin unek-unek lo dari dalam hati lo yang tertahan itu, gitu. Bener. Itu harus kayak gimana sih? Lo tuh ngehargain perasaan orang yang lo nggak tahu kondisi orang itu kayak mana. Secara nggak langsung lo udah jadi psikolog dia. Karena tujuan kita ke psikolog apa? Cerita kan. Kita ngasih tahu kayak mana tentang kita konsul. Begitupun kalau kita lagi cerita sama teman kita, itu juga ngebantu. Dan lu secara langsung jadi psikolog kita tanpa harus bayar mahal. Di psikolog kita bayar mahal kan. Jujur gue juga sering sih ke psikolog, saking stres itu men. Gitu. Ya kalau gue sih, ya gue juga sering sih. Misalnya kayak sebenarnya ya karena tante gue juga psikolog, jadi gue ya. Oh, tante lu psikolog? Iya. Ah, serius lo? Boleh sih itu. Kalau gue main lah ke tempat lo. Tante gue di Jakarta. Oh iya. Gue ajak main ke Jakarta. Iya, jauh banget cuy. Nyamperin dia. Menurut lo sendiri tentang orang yang kayak gitu? Istilahnya jangan, kalau menurut gue kalau gimana ya, jangan egois aja gitu loh. Lo nggak mau dengerin orang, tapi lo pengen didengar gitu. Ya lo juga harus bisa menjadi seorang yang bisa saling menguntungkan aja gitu loh. Jadi jangan pernah, gue nggak tahu sekarang gue mau ngomong apa, anjing gue lupa. Fuck. Kalau menurut gue sebelum lo ngelakuin itu, sebelum lo ngecekin orang kayak gitu, ngejudge orang kayak gitu, lo posisiin diri lo di orang itu sih. Coba kalau lo dikatain baper, pada saat lo lagi butuh lo lagi membutuhkan istilahnya ya bisa dibilang ya pertolongan untuk bisa ceritain gitu, cerita gitu kan. Terus lo dikatain baper, sakit gak sih men hati lo men? Sakit pasti sih. Sakit kan?
Itu sih yang gue rasain. Kita kayak diusir gitu. Iya. Saya diam-diam. Apa-apalah. Mau pindah aja ke apa? Ke tempat motor. Ngobrol di parkiran ya Iya. kali cuy. Duduk aja. Sini dulu santuy. Sampai benar-benar ditegur ya kalian. Itu sih kalau menurut gue. Dan juga nih, gue mau ngasih saran nih ke lo nih ya, jadi ke teman-teman semua yang dengerin ya kan. Lo pasti pernah nggak sih punya temen atau lo lagi cerita nih, gue mau kayak gini lo, gue mau ngelakuin, gue mau buka usaha gimana? Oh, buka usaha. Gue pikir ngelakuin. Oh enggak, Itu. itu beda lagi. Lagi mau serius apa mau ngewek nih? Hah? Lagi mau ngewek ayo. Lurus. Ayo, gue ada tempat langganan pijit biasa. Astagfirullahalazim. Ini Agia balap. Nah, ada mobil cuy Agia balap. Nah, udah gitu, pernah kan? Ketika lo membuka usaha, lo pengen bangun apa, terus tiba-tiba ada temen lo ngomong, udah, itu tuh butuh modal besar, jalanin aja, terima aja hidup lo kayak mana. Lo pasti punya teman kayak gitu kan? Sebenarnya teman-teman yang kayak gitu yang harus lo jauhin. Itu matain mimpi lo, men. Ini gue seriusan nih. Asik. Itu matain mimpi lo. Asik. Di saat kita datang, kita udah ceritain semua mimpi kita, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, itu dengan gampangnya nih kita udah nyusun nih planningnya gimana untuk ngebangun mimpi kita, tapi tiba-tiba teman lo ngomong kayak gitu, itu yang harus dijauhin. Lebih tepatnya kayak orang-orang itu orang nggak semangat gitu, kayak orang punya tujuan hidup nih. Orang yang miskin semangat cuy, yang nggak punya mental semangat. Emang ekspektasi harus tinggi dan harus dengan cocok dengan realita, cuman kan ya biarin aja orang bermimpi dulu ya kan. Maksudnya kayak gue pun juga sempet pernah kayak gitu. Maksudnya selalu dijudge kesana kayak gue tuh main asal warin aja tuh ide, tiba-tiba nggak disiapin ya. Men, gue aja siapin dulu untuk gimana caranya ya ini tetap usaha ini tetap jalan, walau budget atau equipment gitu kayak minim banget lah. Nah iya itu, udah jalanin aja dulu. Kalau lo udah punya semangat, lo jalanin dulu. Masalah kayak mana itu belakangan. Ya kan? Yang penting lu jalannya dulu gitu. Lo percaya dulu dengan keadaan, lo usaha. Sumpah men, bener kalau kata orang usaha nggak mengkhianati sih, bener-bener nggak akan mengkhianatin. Quotes dari gue sempat bikin tahun ini. Ini cakep, Asik. cakep. Belum ya? Gimana? Gimana proses itu bisa menghargai lo dengan sebuah hasil kalau lo aja nggak bisa menghargai proses itu sendiri. Nah bener. Kayak ya kalau lo nggak mau lewatin proses dulu, lo nggak bisa menghargai proses itu, ya gimana proses itu bisa kasih lo hasil yang lo mau gitu loh. Iya, cakep sih. Jadi lo harus bisa logik gitu loh. Gitu aja gitu loh. Jangan mau tiba-tiba langsung jadi artis kan. Tak udah pernah. Iya sih. Tuh, terus yang kedua, ada lagi tipe orang harus dijauhin. Lo pernah ketika lo mau nongkrong, mau kerja, lo bangun pagi-pagi nih, mandi jam 5 subuh, udah beres-beres, pakai dasi, ya kan? Ceritanya lo jadi ex-mood, eksekutif muda, kerja kantor. Kerja, gue pikir misalnya, atau ngampus juga bisa sih. Lo udah bangun pagi-pagi, udah siap, lo berangkat, desek-desekan di kereta, nyampe kampus atau nyampe kantor, tiba-tiba ada temen lo nyetok, sebat dulu lah cuy, ya kan, di bawah. Oke itu tuh yang bakal ngejatuhin karir lo. Kita nggak tahu kan, ketika kita datang lebih awal, tau-taunya ada bos kita atau siapa kita yang ngajakin project yang lebih besar, kita nggak tahu, ya kan. Tiba-tiba lo kelewatan gara-gara kayak gituan doang. Iya, cuman gara-gara sebat doang lo kelewatan. Dan lo jadi nggak disiplin gitu sama diri lo sendiri, nggak bisa tegas sama diri sendiri. Orang yang nggak punya disiplin itu bener-bener tuh. Jadi kalau misalnya lo udah niat, intinya ya, lo udah niat, terus ada temen lo yang matahin, udah lo buang temen-temen kayak gitu, itu nggak bakal guna men. Bener. Gue seriusan. Gue ngerasain banget dalam hidup gue. Dan gue kacau gara-gara teman-teman gue yang kayak gitu dulu. Gitu sih. Tapi menurut gue tuh kayak apa ya,
kalau lu kayak gitu berarti kan dulu tuh berarti lo masih istilahnya masih mencari jati diri lo sendiri kan. Iya, kayak lo tuh jati diri gue melakukan itu karena ya untuk mendapatkan teman atau gimana ya, betul. perhatian ya kan. Betul, karena gue ngerasa ketika balik lagi ke baper ya, gue ini orangnya terlalu bawa perasaan banget, sumpah. Ketika gue di rumah atau di mana, gue nggak ada teman yang mau dengerin gue. Jadi gue cari teman, karena kan gue sibuk mulu kan, capek lah, kerja lah, kuliah lah, apa. Nongkrong itu buat nyari teman yang bisa untuk tempat cerita. Tapi di cancel atau dipotong gitu aja sama teman-teman yang kayak gitu. Apa nggak sakit hati lo? Istilahnya lo udah jadi, oh nih orang yang bakal dengerin cerita gua, dengerin tentang isi hati gua. Tapi tiba-tiba lo dipatahin gitu aja. Sakit banget sih, men. Lo nggak tahu bener perasaan orang kayak gitu. Gitu menurut terkadang tuh apa ya, orang tuh sering banget nyempelein sih sebenarnya. Iya, nyempelin sumpah. Sesuatu. Jadi banyak kata-kata kita yang mengandung makna tersendiri bagi orang lain, yang buat orang sakit hati, cuy. Gitu. Kayak ya maksudnya kayak mungkin kata baper buat lo tuh bapernya yang bercanda, tapi kalau kata baper di kita itu beda gitu loh. Itu beda. Nyepelein gitu. Itu nyepelein perasaan orang, sumpah. Orang-orang laknat sih kayak gitu menurut gue. Makanya tahu kenapa kayak gue tuh jarang banget ketemu sama mereka, lebih didominasi dengan seseorang yang kayak ketua geng gitu loh. Sehingga mereka kayak ya udah ikutin apa yang ketua geng itu dia mau, terus ya udah. Iya, benar-benar. Itu udah paling benci banget kayak gitu, kayak gue paling benci sama orang yang lu nggak punya disiplin diri sendiri, nggak punya tegas buat diri sendiri. Iya bener. Pernah nggak sih lo waktu SMA nih? Pernah nggak sih mulu gue ya? Sering, kayaknya semua orang juga pernah kayaknya. Iya. Waktu SMA lo pasti pernah kan ada geng-gengan. Dan geng itu hype di sekolah lo. Geng itu hype di sekolah lo harus ngikut itu biar lo ikutan hype. Padahal lo di geng itu cuman kacung, men. Pernah nggak? Lo rela jadi kacung cuman biar lo dianggap. Nah itu sesuai kak dengan omongan lo tadi kan? Gua waktu mungkin dari SD sampai gua SMK, mungkin gue yang ketemuin satu orang ini dan nongkrong sama dia sering, terus jadi kayak gue baru nyadar gitu loh, kayak ternyata tuh gue emang dari dulu tuh gitu ya. Maksudnya even though gue nggak jadi kacung itu sama teman-teman gue SMA atau SMP atau yang mana, ya gue dari kacung sama satu orang ini doang gitu loh. Gue ngerasa itu, makanya pada saat dari situ gue langsung kayak ya enggak men, gue udah bukan kayak gitu lagi. Gue punya pendirian, gue nggak suka gue keluar. Gue nggak suka ini gue keluar. Gue punya ini sendiri, gue tegas sendiri lebih to the aja. point ya kan. Kayak ya kalau gue nggak nyaman ya ngapain gue ikut gitu loh. Karena di sini gue bukan jadi ekor, gue jadi kepala. Jadi ekor jadi pengikut, cuy. Iya, nggak enak anjir. Ngapain lu jadi pengikut orang? Hah? Apalagi maksudnya kayak maksudnya secara tidak langsung ya, kayak apa ya, lagu-lagu deh banyak kan, maksudnya orang-orang yang kayak mau bikin lagu tuh yang ya ikut ini ikut oh, iya, jadi kayak nggak punya ini gitu loh. Karena kalau lu perhatiin zaman sekarang tuh lebih ke EDM kan kalau bahas lagu ya, karena lagi trennya itu. Nah dari situ lo yang emang jiwanya anak band, jiwanya metal, ngepop, ngejazz, gara-gara ngikut-ikutan, jadi akhirnya mainin sebuah aransemen atau genre yang bukan lo banget cuman demi ikutan tren. Kan banyak banget sih yang ikutan tren padahal nggak tahu maknanya apa dan bukan jadi diri dia sendiri. Lebih kayak memaksakan diri ya kan. Kalau Ray Membayang memantaskan diri, kalau lo itu memaksakan diri. Ya kan? Memaksakan diri something yang bukan lo banget gitu. Iya, bener. Aduh, banyak nyamuk cuy. Kenapa kayak gue menghindari banget sih. Kayak bener-bener ya kalau lo gak suka, kalau itu bukan lo ya mending gak usah. Kalau lo tetap kayak gitu, kayak jatuh kayak nge-fake diri lo sendiri gitu loh. Nge-fake banget gitu loh. Dan banyak juga sih men, teman-teman nge-fake. Kalau rasain. Iya pas banget. Lagi nongkrong sama kita. Baik banget. Kayak mana nih? Tiba-tiba nongkrong sama orang lain, lo diomongin.
Makanya tuh kadang gue takut banget kalau nggak ikut nongkrong, takut diomongin cuy. Enggak, justru kalau gue gini ngelihatnya kayak kalau lu ngomongin orang ke gue, ngebocorin something yang maksudnya kayak misalkan gue nggak ada masalah sama si A, tapi lu ngebocorin si A, berarti kan ada something yang maksudnya pada saat gue nggak ada, pasti lu juga pasti ngomongin gue. Iya. Nggak mungkin itu nggak. hasut men. Hasut banget. Hasut juga buat orang ikutan kesel. Karena zaman sekarang ini ya, kalau lu rasain, zaman sekarang itu, motor jamet. Parah lu. Baper lu. Dia yang baper, bukan gue. Iya. Zaman sekarang ini kalau ini rasain nih, kita itu baik buruknya kita itu tergantung dari cerita orang men. Kita bisa ngomongin dia jahat, padahal kita nggak tahu dia jahat sama kita apa nggak, cuman gara-gara kita dengar dan akhirnya ikut-ikutan benci. Gue sempat lihat meme gitu di Instagram. Iya. Meme jorok cuy. Meme. Oh, meme. Terus Pada ada satu cewek bilang ke teman ceweknya atau lagi. cakep cewek. Ini kartun. Oh kartun terus. Nah, satunya dia bilang ke temennya gini, lo jahat gak sih? Terus gak lama ceweknya temen balik gini, tergantung lo taunya dari mana. Oh iya. Itu kena banget sih, itu kena banget. Bener. Kena banget. Itu si Memek itu yang ngomong ya? Iya, si meme. Bukan memek. Hah? Meme. Oh meme. Sorry, gue dari kampung cuy, nggak tahu meme sama memek bedanya apa. Kalau meme itu kartun, kalau memek itu apa? Kalau memek itu surga. Hah? Coba lu ceritain tentang hidup lo di podcast gue kali ini gimana? Podcast gue. Oh iya sorry gue ada yang numpang ya. Who the fuck are you? Terus gimana? Ya mungkin lo harus jauhin orang-orang yang punya aura negatif yang lebih tinggi gitu loh. Kalau misalkan lo mau mencapai sesuatu, ya jangan lo harus bisa melihat kayak tunggu, gue harus memperbaiki bahasa gue dulu, anjing ini belibet bangke emang. Maksudnya kalau lo mau mencapai satu titik, ya lo harus juga melihat kayak tunggu gue error banget nih anjing. Gimana? Katanya lu ngomong jorok cuy. Mau tobat. Coba gimana? Gue mau tahu nih. Kayak contoh deh menurut tadi lo sendiri gimana? Yang lo bilang. Dan gue mulu ditanya. Enggak, maksudnya kayak tadi lo bilang kan kayak ya kalau misalkan mau bangun usaha usaha itu harus temen lo bilangnya kayak udah nggak usah, kan itu harus modal besar. Ya gue ngerti sih itu, justru karena itu modal besar kita harus nabung ya sedikit demi sedikit gitu loh. Jangan lo jadi karena ngeliat jadi besar terus jadi malas gitu loh. Nah iya itu. Gue paling gak suka banget, maksudnya mungkin nggak tahu ya, ini keturunan dari bapak gue yang tipikal ambisius banget kalau udah kerja. Kayak teman gue sih ada ambis banget. Kayak siapa? Mr. R, pimpinan Akatsuki di kampus kita. Anjing, goblok. terus Goblok. Dia ambis banget tuh. Terus gimana? Jangan-jangan anaknya bapak lo? Anjing, enggak deh, coba baik gue sama punya. Hah? Lo anak pungut? Najis lo. Baper lo? Anjing lo. Terus gimana? Ya gue nggak suka banget sama orang yang maksudnya semangat lo cuma situ doang, apalagi lu masih muda nyet. Lo masa langsung kayak gak usah, ini kan lu juga gak punya duit suka rupa. Justru kalau gak punya duit lo usaha lah bodoh, lo gak ada otak banget. Usaha. Ya gimana kalau lu mau istilahnya kayak lu mau ke Ion, lu gak punya duit, ya gimana caranya lu mau ke Ion? Misalkan lu bisa naik sepeda, sekalian olahraga, that's fine gitu loh. Jadi lu bisa mencari cara gimana caranya untuk ke situ. Nah bener, itu pakai otak. Lu masih muda, jangan ini dong. Ya pelacur aja berani ngelontek demi banyak duit ya kan. Betul. Masa lu gak ada usaha sama sekali. Itu juga usaha men. Yang cowok berani juga jadi homoan. Apalagi maksudnya gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu suka banget kalau misalkan kayak giliran lu udah sukses, dia baru kayak ayo bitch. Where have you been? Sering banget sih. Where have you been? Sering banget sih. Itu juga
termasuk kayak orang-orang yang udah terkenal, tiba-tiba ada teman yang ngebuangin dia, terus saat dia udah terkenal dia datang, ansos banget kan, itu fake banget. Tapi kalau misalnya kalau dari gue sih, kalaupun dia mau say hi tiba-tiba pas saat gue lagi terkenal di segala rupa, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau udah maksudnya udah kayak tiba-tiba kayak bikin podcast yuk sama lu gini kayak, dia sorry aja nih, bukan kemarin kemana aja? Dan who the fuck are you kalau buat masuk ke podcast gue? Iya. Sekarang gue tanya gitu, maksudnya kayak gue udah terkenal, ya lu siapa nyet yang harus gue terkenalin? Lu tuh nothing gitu loh. Terus kalau gue? Ya lu nothing, ya lu kan nggak jelas, makanya gue masukin. Oh iya, gue nggak jelas men, jadi gue dimasukin. Tapi by the way, gue lupa kan mau ngomong apa. Ada ngamuk sih. By the way kita juga udah diusir nih. Iya. Mohon maaf. Diusir pelan-pelan lagi. Iya dia kenceng kan nggak enak. Nah, kau? Pulang lah Bor sekarang Bor. Ayo siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Tapi semoga orang yang ngomong kayak gitu denger ya. Siapa? Yang ngomong kayak gitu. Yang ngomong kita apa? Pulang lah Bor sekarang Bor. Gue diusir cuy waktu itu dari rumah temen gue. Astagfirullah. Semoga denger deh. Walaupun udah bercandaan gue baper men. Rokok lagi guys buat. Nah ini udah menghambat mimpi gue nih. Kenapa? Nyebat. Iya, beda konteks Oh, iya. men. Ini kan Iya, kita iya. emang lagi nongkrong. Oh iya maaf ya. Gitu ya kan. Jadi gitulah podcast kali ini ya. Ya kita lagi ngejulit sebenarnya. Ngejulit dan juga Ngejulit plus juga kita kasih tips iya, kalian untuk bisa mencapai mimpi kalian dan menghindari orang-orang itu yang menghambat mimpi ini kalian. tips sedikit nggak guna-guna banget, tapi ini sedikit yang buat lo mental lo lebih semangat, lebih punya mimpi. Sebenarnya balik lagi kayak kalau lo mau terkenal, biasanya nih ya, orang yang terkenal itu biasanya udah nyampe di titik dimana kayak dia udah be yourself. Iya. Karena mungkin dia mau melawan yang namanya teman-teman terkenal demi temennya bisa nganggap dia. Betul. Kayaknya gue termasuk ke situ sih. Kalau gue sih nggak bisa relate karena gue pun ya lo tahu sendiri, gue menyendiri. Oh, iya. Gue nggak pernah peduli sama orang mau ikut gue kayak enggak kayak that's my tegas dia buat diri gue sendiri aja gitu. Lo mau dengerin atau enggak bodo amat. Gitu. Tapi maksudnya juga orang yang udah terkenal itu bukannya diri dia sendiri. Itu penuh dengan gimmick. Bener. Tergantung. Iya tergantung. Tapi kayak kita lihat sekarang sih. Lo tau Dr. Tompi kan? Tau Tompi kan? Enggak. Penyanyi jazz udah terkenal banget. Sekarang jadi dokter mantap. Nah sekarang juga dia malah foto-foto. Jadi fotografer. Enggak dari dulu kali dia mah. Hah? Waktu sebelum saya iya dari dokter. Dulu. Cuman sekarang lebih nekunin ke foto. Udah kurang lagi nyanyinya. Karena dia ngerasa passion dia tuh lebih ke fotografi gitu. Yes. Karena banyak yang ngelakuin itu demi sesuatu. Dan bonus dia, suara dia bagus. Iya, enak. Karya dia juga bagus. Lah lu suara jelek, bego, apa yang mau dibanggain dari diri lu? Kalau lu cuma ngikutin teman-teman lu mulu. Udah gitu lu cuma baik bacot doang lagi, nggak bisa apa-apa, bacot lagi lu. Parah sih. Tapi ini kan kita podcast ya. Ini gue nggak gimmick sih, bener Kita emosinya nggak ada rencana buat ngomong itu, cuman kayak tiba-tiba ada aja gitu. Karena emang ini podcast gak jelas kan? Iya nggak jelas, makanya kayak ya kemana-mana aja, ya udahlah kita. Ini ngobrolnya kemana-mana aja. Cuman kalau lo emang otak lo jauh, perasaan lo jauh, pasti lo bisa dapet lah maknanya dikit-dikit ya kan. Guna buat diri lo. Kluis musik udah rilis. Udah ada belum? Lagu udah ada, ya kan gue bocorin lagi nih. Lagu udah ada, liriknya sudah ada, beatnya belum, cuman gue trying to be with my laptop, cuman beat yang nada yang gue lagi buat kinda cool. Karena tadi siang baru gue kayak pada saat gue lagi perbaikin kayak bagus. Ada yang kurang apa bagus gitu ya. Terus juga tadi masih banyak koreksi mungkin. Dan lucunya tuh pada saat gue udah koreksi nih, udah tahu nih koreksinya, mau gini nih. Ya pas gue rekam kayak kok beda tapi bagus gitu. Even better gitu loh. Nah, itu juga karya. Terus ya udah gitu, maksudnya kayak ya kalau lu mau tahu dirinya gue yang sekarang itu ya di Cliff Music, yang kayak lagu-lagu gue tuh yang gue bikin lirik-liriknya tuh benar-benar lagu yang ya ini ungkapan gue, ini perasaan gue nih, isi hati banget ya. Isi hati banget.
Kayak EP yang gue mau bikin tuh kayak nggak ada love song, kayak oh I love you dan nggak ada. Tentang bener-bener kehidupan. kayak about gue butuh kasih sayang, gue butuh privacy, gue butuh yang gitu-gitu lah. Curhatan gitu gue kan. banget gitu loh. Nah, kayak gitu tuh. Lu dengan cara mendengarkan podcast ini buat temen-temennya si Kluwif ini, ya Kluwif nggak jelas ini. Emang kan podcastnya rada kurang jelas tuh. Lu cuma dengerin bentar 1 atau 2 menit, itu udah termasuk menghargai, men. Iya. Walau lu nggak nge-like atau nggak apapun, iya. tapi kalau lu dengerin pun juga ini. Gitu. Jadi alangkah mudahnya buat menghargai orang. Tapi enggak, gue kaget juga. Pada saat lo bilang kayak iya nih, gue ngedengerin lo juga nih yang ini nih, kayak oh temen gue juga seneng gak lo? Maksudnya akhirnya gue menemukan satu orang yang secret admirer yang tapi seneng gak lo? Ada gue seneng aja gitu loh. Seneng kan? Walau gue nggak like atau gimana, tetap gue seneng aja. Gue udah istilahnya kayak lo tahu gitu loh, ngerti gak sih? Lo tahu gue nge-podcast. Lo buat gitu. orang seneng itu termasuk menghargai. Sebenarnya tuh ya, kalau maksudnya lo nggak nge-like aja, lo nggak apa ya, kayak kasih tau gue, oh dengerin lo aja. Tapi pada saat lo lagi nongkrong tiba-tiba orang itu ngomongin sama podcast lo, gue ngerasa senang aja gitu, kayak oh ada temen gue yang secret admirer tiba-tiba ini gitu lah. Karena gue lebih menghargai ya, kayak enak aja gitu. Gampang banget kan menghargai, simple. Menghargai itu simple. Kemarin gue dapet makanan nih dari cewek gue. Ya Allah men, cuman Indomie men. Indomie pakai telur, pakai nasi, semua orang bisa masak ya kan. Cuman ketika itu dimasakin sama orang yang kita sayang, terus kita kayak seneng banget kan. Gue nggak punya pacar. Makanya cari cuy, cari yang seiman, sehati ya kan. Itu lu seneng banget, itu udah termasuk lu ngehargain dia. Dan walaupun lu cuma masakin kayak gitu, si cewek yang cuma masakin Indomie gitu doang, itu lu udah ngehargain cowok lu. Jadi alangkah gampang buat ngehargain orang. Nggak perlu yang maksudnya yang sushi teh atau gimana mahal-mahal, nggak usah. Iya, nggak perlu. Hal kecil aja gitu. Nggak perlu lu peres-peres lu muji dia, nggak perlu banget itu sumpah. Yang penting lo udah mengusaha untuk something special buat pacar lo, itu that's good. Nah, jadi alangkah gampang kan menghargain orang. Tapi kenapa lo susah banget buat ngehargain orang, cuman denger ceritanya aja, cuman buat ngehargain perasaan aja. Iya, dikit-dikit lo bilang baper, dikit-dikit lo bilang apa. Kenapa lo kayak gitu? Karena lo gak punya perasaan, men. Lo egoisnya tinggi banget. Lo egois, men. Gitu. Jadi kalau misalnya lo mau diusir apa kita? Ini mau dipukul ini. Jadi tangannya udah tinggi banget tuh nya. Jadi tinggal berapa aja ke brok. Wah lo pergi gak lo? Gue bersih-bersih ya, nah, jadi kalau misalnya lo kayak gitu tuh alangkah gampang bener. Lo gak punya hati sih men. Lo cuman ngerasa diri lo yang harus dihargain, tapi lo gak harus ngehargain orang. Itu kurang-kurangin lah. Lo gaya gede tapi otak lo dongol ini. Sumpah, lo buat apa sih lo sekolah pinter-pinter? Kalau mau pinter lo bisa nonton YouTube, lo bisa buka Google. Percuma teoritis tapi lo nggak bisa melakukannya dengan baik ya. Tujuan dibentuknya sekolah itu apa? Buat untuk mendidik lo, disiplin, dan lo ketemu banyak orang untuk menghargai pendapat satu sama lain. Yang mana ada namanya musyawarah. Itu kan buat menghargai men. Tapi lo nggak bisa menghargai sedikit aja tentang orang. Berarti lo nggak pernah ini ya, nggak pernah hafal Pancasila ya, makanya lo jadi egois. Iya. Lo belajar Pancasila cabut ya, PKN cabut ya, normal cabut mulu deh. Gue tanya hoi. Lo nggak jawab? Emosi kan gue, anjing. Terbaper nanti mereka. Baper nanti lo, gini baper lo Gini baper lo. Dikatain monyet baper lo. Seneng nggak lo dikatain gitu? Seneng nggak lo ditanya baper? Enggak kan? Ya udah. Kok gue jadi ngegas men? Seriusan gue gak gimmick men, sumpah. Emosi beneran gue jadinya. Karena tuh kalau satu kata kecil itu bikin emosi emang. Iya kepancing emang gitu. Sumpah. Gue tadinya di podcast ini gak mau ngebacot kemana-kemana. Dan tadinya gue banyak yang mau gue omongin. Cuman kok jadi kata-kata baper ini kayak gue kesel banget. Jadi kebayang muka-muka orang yang suka gak ngehargain gue. Karena tuh baper tuh bisa bercabang lah, kata itu kata itu kata yang bercabang banget, jadi kayak bisa kemana-mana. Iya, gitu kan. baper kemana-mana. Plus juga tadi tuh sebelum kita nge-podcast gitu, kita bener-bener yang curhat gitu. Bener-bener curhat. Sejam curhat. Sejam lebih cuy. Bener-bener cerita.
Dan gue juga nggak nyangka si Kluif ini, apalagi Gustav namanya, nggak tahu gue, banyak banget gimmicknya. Anjing. Dia ternyata bener-bener orang yang iya kurang lebih sama-sama gue, bermasalah dengan kata-kata baper dan punya perasaan. Gue kira dia happy-happy aja, tentunya enggak. Jadi kenapa ngomongin baper? Karena baper itu bercabang kemana-mana seperti yang diomongin tadi sama si Kluif. Dan kita juga sebelum tadi kita nge-podcast juga cerita kita juga ya mengarah-arah kata baper itulah. Iya. Jadi ya kita decided untuk kayak coba deh kita ngobrolin baper. Lo ngehargain orang sedikit nih. Misalnya lo ngehargain orang ketika dia lagi cerita apa segala. Terus tiba-tiba orang yang lo hargain, yang lo dengerin ceritanya, tiba-tiba dia sukses, dia nggak akan lupa main sama lo. Bener gue nggak bohong. Dia nggak akan lupa sama lo, dia cari lo. Buat apa? Buat ngerasain juga suksesnya. Gue seriusan. Dan juga, tapi ketika lo sedikit aja ngatain, alah baper lo anjing apa segala, digituin aja nggak bisa diajak bercanda, itu sumpah lo nggak bakal dianggap sih, lo bakal dilupain gitu aja. Dan ketika lo tiba-tiba butuh pertolongan, lo bener-bener butuh pertolongan, lo amit-amit nih misalnya nih bokap lo mati gitu atau kritis gitu di jalan, terus mobil lo mogok mau ke rumah sakit, lo nelpon ini orang yang lo nggak lo hargain ini, nggak akan mau bantu nggak men? Cuman gara-gara hal sepele. Kalau mau pun bantu juga itu dulu lagi hoki ketemu orang yang bener-bener baik. Tapi kalau orang itu benar-benar ngebalesnya, lu mau bicara apa ya gitu? Ngomong apa lo? Terus lo mau ngatain dia, alah sombong, mentang-mentang udah gini. Lo katain sombong lagi tambah dia nggak mau bantu, bodoh memang. Itu bego men, sumpah. Ngetau diri udah tahu keadaan lo begitu, lo tambah ngatain lagi, tambah dia kayak ngerasa kayak ngapain juga gue bantuin orang bodoh kayak gini. Iya, jadi apa sih susahnya ngehargain orang? Lo nggak usah keluarin tenaga, dengerin orang ngomong aja tuh dah. Iya. Ya, at least dia juga udah ngerasa. Cuma dengerin, duduk, diem, sambil ngerokok, kayak sambil coli, kayak basing. Yang penting lo dengerin dia ngomong. Sampai coli sih sebenarnya. Ya siapa tahu kan kalau cewek. Ya kecuali FWB itu udah masalah beda lagi Bor. Maaf. Oh iya, sorry bang. Ini teman sama temen, bukan om-om sama ani-ani. Gue nggak kayak lo, mereka juga nggak kayak lo. Oh jadi, tapi untungnya sih semoga buat teman-teman yang dengar itu orang-orang yang menghargain orang deh. I hope you good. Tapi kalau lu udah melakukan hal baik, saya mendengarkan dan membantu orang yang membutuhkan itu, well that's good for you. God bless you. Ya semoga ada balasannya dari Tuhan. Lo orang-orang yang gue cari selama ini sih, sumpah. Janganlah tertipu dengan kayak orang update di Instagram atau sosial media lah dengan happy-nya mereka. Ya belum tentu itu menjadi cerminnya mereka kayak bagus gitu. Enggak. Normal kalau misalnya kayak berantem segala normal, cuman ya kan nggak di update di itu juga kan nggak mungkin. Gue paling sering banget tuh kalau misalnya ada orang nih ngupdate dia lagi ribut, gue nggak tahu tujuannya apa men. Ya, tujuannya itu buat pansos, buat ngehasut orang atau apa? Ya gue juga nggak ngerti sih. Itu kan individu mereka ya kan. Terus dia update di Instastory, update di itu story WA atau apalah sampai dia update. Ya? Iya, sebar kebencian, kena undang-undang ITE. Nah, lo dapat dosa iya, masuk neraka iya. Ketahuan orang-orang yang pengen terkenal dengan cari sensasi. Dan juga itu termasuk bagi nggak menghargain orang sih. Kasian lo mempermaluin orang, terus dia akhirnya dijauhin banyak orang. Kasian itu bakal efek buruk buat mental dia sendiri tuh. Sumpah, gue nggak bohong. Gue sering banget sih kayak gitu. Tapi itu ya, believe it or not, nggak tahu ya. Ini gue rasa sebenarnya. Pada saat lo udah bisa mengerti diri lo sendiri dan udah bisa berdamai dengan keadaan lo seperti itu tuh, cepat atau lambat tuh kayak Tuhan tuh kasih someone atau kasih pertolongan sih orang yang ya lo lagi cari saat itu juga gitu. Yeah. Pada saat lo udah cari itu berhenti untuk mencari, ya pada lo juga udah berdamai juga, Tuhan juga pasti kasih. Dan juga ya tuh nih,
buat di masalah pertemanan, pertongkrongan segala Ini nih. udah berapa anjing? Berapa menit nih? 1 jam. 1 jam. Lo pernah gak sih ketika diajak temen lo, nongkrong yuk, temenin gue makan yuk, temenin gue nyari barang yuk, pasti pernah kan? Tau nggak kenapa lo tiap di saat lo dicariin, diajakin mulu? Berarti lo tuh udah jadi top mind dia ya. Lo udah jadi top mind dia, lo orang yang bener-bener ada di otak dia, bener-bener ada di hati dia. Tapi nggak juga. Karena gue punya Apa? temen yang giliran diajak, gue nggak tahu ya alam universe mana, gue selalu akan mau. Tapi pada saat gue ngajakin, dia selalu sibuk. Nah, Itu yang beda-beda gue nggak ya. tahu sih. Yang gue temuin soalnya itu. Tapi soalnya kalau di gue sendiri nih, gue ngajakin orang terus atau apa, atau gue nyari orang terus yang lu cuman nemenin aja atau kayak mana, berarti lu udah jadi top mind dia, berarti lu tuh udah jadi orang yang gue cari, lu tuh Asik. termasuk orang yang ngehargain gue, makanya lu gue cari terus, gue ajakin mulu. Berarti si itu berarti juga orang yang lo cari selama ini. Siapa? Si itu. Iya si itu sama bener sih, iya. Anjing lu. Lo Sorry baper lo. lo yang gue lagi ngomongin, gue kenal lo. Gue juga kenal lo. Iya lo temen gue bego. Dari tadi dia bilang kayak, iya ini cewek gue kayak nggak usah panggil cewek gue kenal cewek lu siapa. Iya seriusan, itu lu udah jadi top man dia, lu dengan ngikut aja, mau aja, itu termasuk lu menghargain dia. Toh juga kalau lu diajak belum tentu keluar duit, udah kadangan juga lu dibayarin. Iya. Terus apa susahnya buat lu ngikut doang? Harus gitu gue ngemis-ngemis buat ngajakin lu? Enggak kan? Ngehargain orang bisa kan? Bisa kan Jing? Ditanya anjing. Hah? Gue emosi beneran sih. Kita tanya nih di podcast. Lu jawab di komen itu. Iya, boleh jawab di komen YouTube atau lo boleh chat gue langsung kok. DM aja langsung. Tapi sumpah, yang ngechat lo ani lagi beneran. nggak apa-apa, gue sikat. Red Doors cuy, lagi promo. Cewek lo juga denger. Yang maaf yang sumpah aku bercandaan doang, gimmick aja kok. Enggak, tadi enggak ada bercanda begitu-begituan, enggak ada. Nggak ada konsep buat ngomongin gitu juga sih, cuman ngalir aja ya kan. Enggak. Gua tahu dia tuh orang beneran. Gila, enggak bohong. Kak, abis ini gue pulang nih. Terus dia langsung cari deh. Ini gue udah download micet kok. Ceplosan gue. Astagfirullah, Kayak gue dengerin lagu aja di rumah kan pakai speaker yang gede tuh. Sebelah gue kan tukang kusennya kan maksudnya ya agamanya ya wawa kan sih. Ya agamanya muslim. Mereka lagi sholat jam 6 gitu. Gue matiin dulu speakernya. Karena kan misalnya kayak gak enak aja gitu kan sama sebelah lagi sholat kan. Menghargai agama orang berarti kan lo. Apalagi kan maksudnya gue SMK bener-bener mayoritasnya kan muslim. Lo SMK mana lo? Ya Bintaro pokoknya. Oh Bintaro. Yang warnanya merah tuh, merah biru putih. Merah biru putih. Belanda dong. Ya gue di Belanda deh. Pokoknya dia mayoritasnya muslim, terus juga maksudnya ya asik aja gitu. Mereka nanya tentang agama gue juga tanya tentang agama mereka gitu. Jadi kayak bener-bener yang ya enak aja gitu, damai gitu, nggak ada yang kayak lu karena lu muslim gini-gini, lu Kristen gini segala rupa. Jadi kita yang nggak banget gitu. Dan juga ketika lo nggak menghargain orang, itu juga bisa kasih perpecahan banget cuy. Contohnya aja yang kayak yang lagi berjalan ini sih, yang ribut di US tentang kulit hitam, kulit putih. Betul. Itu gara-gara ngehargain juga tuh. Akhirnya pecah kan satu negara. Jadi Tapi nggak tahu ya, mungkin kasus kita beda sama iya. Amerika. Tapi kan itu ibaratkan aja sih, ya kan. Kalau buat mereka yang nggak ngecun omongan kita, nggak paham omongan kita, gue kasih tanda itu deh, gue kasih contoh itu. Tapi please ya, maksudnya kita ngomong ini bukan buat kayak ngomong kejelekan enggak, tapi maksudnya kita pengen ngambil hal positifnya aja. Iya. Dan juga curhat sih kita sebenarnya. Iya, curhat juga gitu. Karena kuliah podcast ini juga gue denger, gue juga jarang sih namanya ngobrol sama jelas orang ini, gitu kan. ngobrol sama orang ini, sama ya ini yang punya Cliff ini. Tapi setelah gue denger dia itu orang yang butuh tempat curhat. Bener gak gue?
Enggak juga sih, gue juga ada beberapa temen gue. Tapi sebenarnya lu tuh cuman gue minta, mungkin gue butuh curhatnya yang langsung. Iya. Ada beberapa temen gue dan kayak salah satu jauh buat gitu. podcast ini buat lo curhat juga. Betul. Lu ngasih dan tahu. mengasah cara gue berbicara. Iya, gue tahu. Gitu sih. Lu pada nggak mau ngerokok dulu? Sebat lah. Anjing gue nggak sebat bangke. Terus lu mau nanya apa lagi nih sama gue? Nggak, gue mau kasih bocoran. Nanti gue mau bikin podcast series. Judul apa? Nama seriesnya #Mari tertawakan diri kita sendiri. Wah, jadi gue boleh ikutan gak tuh? Boleh. Gue mau tertawain diri gue sih, gue goblok banget. Tapi ini mentertawakan diri kayak tentang ya itu kejelekan kita, egois-egoisnya kita jelek-jeleki, kita ketawain diri kita sendiri. Iya, cuman akhirnya kita kasih kesimpulan bahwa kayak wah kita harus belajar begini gitu. Nah, itu masuk banget sih. Menjadi kepribadian yang lebih dewasa, lebih baik gitu. Lu pada harus denger sih, sumpah itu. Pada harus denger. Ya itu gue pengen benar-benar yang kayak podcast ini tuh bukan jadi tujuan gue untuk kayak obrolan bujang, enggak. Cuman maksudnya gue pengen sebar positif, sebar realita apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang lo lihat itu sebenarnya juga cuman efek dari efek dari karya orang digital aja gitu loh. Jadi kesannya kayak happy dan segala rupa, padahal sih enggak gitu loh. Iya benar. Terus juga gue pengen menertawakan realita kepribadian teman aja gitu loh. Apapun yang lo percaya itu tuh aduh bullshit man. Anjing, bener. Maksud gue itu kayak dengan itu bukan karena jadi jelekin ya, cuman maksudnya ya lo ambil positifnya. Kalau lo ambil negatifnya ya itu urusan lo. Hashtag lo kan, urusan lo. Menertawakan diri sendiri. Nertawain orang juga boleh sih. Kalau lo sampai tertawa karena dari podcast yang gue nanti bikin, berarti lo adalah salah satu dari orang yang gue ngomongin di situ juga. Oke. Lo ketawa, lo goblok. Gue mau ngejulitin lo sama si Cliff nih, mau nggak lo? Nggak mau kan? Berubah cuy. Tapi nanti nggak cuma Ibor doang sih, ntar gue mau ngajakin beberapa orang juga lagi. Ada cewek mungkin ya. Banyak orang klinik service yang lewat ini ngode-ngode udah kayak keluar lo goblok. Pergi lo. Ya, tapi dia nggak negor, bukan nggak negor sih, nggak sampai marah-marah karena menghargai. Itu mereka aja nggak menghargai kan? Mereka aja menghargai lah. Makanya lo goblok. Wah. Miskin perasaan lo. Iya, orang-orang yang apa sih susah menghargai men? Gue kesel banget sumpah. Gue dari tadi yang banyak pengen gue omongin, jadi dari tadi kebayang muka orang-orang yang ngeselin mulu. Kalau gue sih nggak ngebayangin, soalnya gue udah kayak titik udah kayak ya udahlah. Kalau terlalu everything bodo is amat sih. happening. Mungkin perasaan lu udah mati ya? Enggak, gue bilang gue udah perasaan mati, kayak gue udah kayak nggak mau berekspektasi apapun, kayak yang udah pernah aja gitu. Maksudnya gini, kecuali lo udah mau berbuat baik, itu gak apa-apa buat gue. Gue bener-bener menghargai lo mau berbuat baik. Saya berubah dari jahat terus jadi baik, that's a good thing. Cuman kalau udah kayak lo udah nggak baik, lo juga tambah even worse, terus apa yang mau gue ambil dari lo? Iya. Apa yang mau gue banggain? Nothing bro. Apa yang mau gue harapin? Gak ada. Lo mendingan lo juga tuh nggak ada something yang positif. Jadi kayak lo tuh emang sampah gitu. Iya. Sama masyarakat. Lo ngerasa nggak sih lo tuh sampah? Sampah banget sih. Gak ngerasa kan lo? Sampah banget kalian. Bodoh berarti lo. Kalian itu sama sampah. Gue juga sampah sih. Iya. Gue sampah juga, makanya gue ikut pungut lo dari teman gue. Jadi sesama sampah ya, gue kasih tahu ke lo, sesama sampah. Jangan rendahin sesama sampah. Iya. Jangan songong. Lo tahu sendiri. Sampah itu di kotak sampah. Pasti. Ya udahlah. Jadi ya begitulah podcast kali ini ya. Kayaknya kita juga mulut udah kering. Udah kering juga. Jadi mungkin buat teman-teman semua jangan lupa dengerin Cliff terus. Sumpah banyak pelajaran walaupun rada nggak jelas sesuai. Emang nggak jelas dari harusnya titiknya di mana, tiba-tiba udah kayak zigzag, iya. Udah kemana-mana dah. Tapi by the way, kalau lo punya otak, lo punya perasaan, lo bisa ngambil sisi positif dari podcast ini kok. Gue nggak bohong. Kalau lo juga dewasa. Kalau lo masih anak kecil yang tiba-tiba ngambil hal something yang sementara-mentara tanpa harus diolah dulu,
Itu lu bego. Udah, nggak usah denger deh, nggak usah denger. Iya, lo tuh emang udah nggak diharapin untuk hidup gitu. Kok kita jadi jahat sama orang sih? Udah nggak usah hidup udah. Lo tuh emang nggak berguna. Lo nggak berguna. Tapi tetap teruslah hidup ya, teruslah hidup. Kalau lu mau hidup harus bisa positif. Kalau lu nggak bisa jadi positif, negatif terus, udah mati di laut. Itu jadi jahat sama orang anjing. Fuck. Ya karena udah banyak nyamuk dan juga udah diusir juga secara halus ya kan. Jadi ya mungkin kita akhirin aja. Dan jangan lupa terima kasih ya Om Ibor sudah mau mendengarkan podcast by the way lu temenin gue isi bensin dulu. Iya, anjir. Terima kasih Ibor sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dan nongkrong dan podcast bareng ya. Terus juga kalau lo mau curhat-curhat bisa ke gue ngehargain banget kok. Call di nomor berapa? tit 0828. Ayo kita jalan kapan-kapan. Idih. Anjir. Boleh yuk kalau mau jalan sama gue. Terus gimana nih orang mau ngelihat sosoknya Ibor secara manusia gitu? Aduh, nanti cari gue aja nih. Lo mau bisa langsung aja dikasih tahu nama Instagramnya apa? Oh, mau promosi. Sebenarnya gue nggak mau juga sih, cuman ya nggak apa-apa deh. Lu terserah lu mau follow gue di mana. Ada @ROBBIRONIE Robironi _ ada juga @ombadut_tv OMBADUT_TV boleh. Kalau lu mau ngeliat sosok gue yang jadi badut terus, itu bener-bener jadi badut, gue pakai topeng kayak gitu deh. Jadi dengerin aja Tulis Podcast, nanti juga ada Om Badut Podcast kok. Asik. Doain aja ya. Kalau gue ada mood, bukan ngemut tapi goblok. Tapi gue suka ngemut kok. Lu suka ngemut gak? Anjing. So ya, terima kasih. Jadi pelajaran ya, gue mau kasih pelajaran sama lu pada. Lo sambil jalan ya? Hah? Sambil jalan. Ya udah, intinya lu ngehargain orang aja, Matt. Nyet ya, susah bener gue mau ngomong. Lu ngehargain orang aja, lu dengerin cerita orang, lu selalu ada buat dia. Sumpah, hidup lu aman. Dah. Tuhan memberkati kalau kata Gustavo. Iya, God bless you. Dadah. Terus juga jangan lupa ya follow gua di Instagram, gampang banget, Cliff06, sama Twitter juga Cliff06. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ide-ide apa yang menurut lo kayak oke banget untuk diobrolin. Thank you. Bye.